suci lah, harus kita kosongkan semuanya kalau sowan ke beliaunya di sini. Beliaunya menentang banget, mengutuk istilahnya. Karena inilah salah satu tempat yang sangat sakral banget yang sampai sekarang masih sangat aktif. Kenapa kok dinamakan situs kutukan? Kalau mendengarkan saja ini sudah merinding saya ini. Ini bukan sebuah cerita atau mitos, ini kenyataan ya. Nanti sore itu disuguh di sini. Disuguh di sini untuk memberitahu beli-belinya di sini. Besok pagi itu gamelan sudah tertata rapi di sini. Wujud nggih Pak Imam. Wujud. Wujud gamelan lengkap. Itu tali yang biasanya untuk menggantung gong itu rantas atau mau putus gitu. Akhirnya oleh beliaunya itu diganti oleh tampang biasa. Apa ya, semua sekarang masih terjadi hal seperti ini. Mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Gitu ya. Istilah kutukan untuk semuanya, sumpah untuk semuanya. Itu asli real, banyak yang menyaksikan, bukan satu dua orang, bahkan penduduk yang sepuh-sepuh di wilayah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo semuanya, selamat datang di Edukasi Channel. Di sini, kita akan menelusuri jejak kuno, mengungkap mitos dan legenda, serta menyelami kisah-kisah mistis yang masih menyelimuti berbagai situs bersejarah. Apakah cerita-cerita ini hanya sekadar dongeng, atau ada jejak nyata yang bisa kita temukan? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita mulai perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan penelusuran sejarah, mitos, dan misteri lainnya. Dukung terus channel ini agar kita bisa terus mengungkap rahasia masa lalu. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini akan membawa kita ke sisi lain sejarah yang jarang terungkap. Keadaan suasana lingkungan di sekitar situs kutukan. Nah, situs kutukan sendiri saya juga nggak paham, nggak ngerti kok dinamakan kutukan. Kayaknya ngeri mendengarkannya. Pohon-pohon cukup besar. Ini pohon apa, Pak Imam, kok sangat besar banget ini? Nah, ini sama dengan yang di Dempok. Pohon langka. Sangat besar sekali teman-teman. Kalau diukur diameter ini kurang lebih ada berapa ini ya? Besar banget. Pohon ini di sisi barat situs kutukan atau yang dimaksud Mbak Imam tadi. Pada pagi hari ini bertepatan pada hari Minggu ini Sabtu nggih. Kalau nggak salah 07.30 pagi teman-teman. Nah, kita review sekeliling situs kutukan ini, seperti ini keadaannya. Kita ambil nyuwun sewu dulu kepada leluhur sini, nenek moyang sini yang bawa reksa wilayah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu baik, ini badhe mirsani. Mbah Kertojoyo. Oh, namanya Mbah Kertojoyo yang disemayamkan di pesarean sini, teman-teman. Kalau dilihat bentuk fisnya ada dua petilasan atau dua makam. Saya matikan dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Saya akan kirim doa dulu kepada Alhamdulillah kita sudah sowan dan minta izin kepada leluhur sini untuk membuat
video ini atau mereview video ini. Dan tetap saat ini saya bersama Pak Imam selaku warga masyarakat Dusun Kerajaan ini. Dia sangat paham dan memahami sejarah leluhur yang ada di wilayah sini. Mari kita tanya-tanya mengenai sejarah leluhur yang dinamakan dengan situs kutukan tadi. Punten Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tetap bersama Pak Imam selaku warga masyarakat Dusun Kerajaan ya. Ini ada tanda tanya di benak saya Pak Imam. Iya. Kenapa kok dinamakan situs kutukan? Kalau mendengarkan saja ini sudah merinding saya ini. Ini gimana ini Pak Imam? Ya, ini bukan sebuah cerita atau mitos, ini kenyataan ya. Iya. Memang kita sudah beberapa generasi lama di sini tuh dulu ada nama beliaunya Mbah San. Mbah San itu adalah seorang seni kuda lumping yang sangat luar biasa. Beliaunya sepuh banget. Beliaunya mengetahui bahwa di Kidal ini ada sesuatu yang memang luar biasa, terutama di Punden Kutukan ini. Sebenarnya rumahnya dekat di pertigaan tadi. Itu rumah beliaunya sekarang sudah diteruskan oleh putranya yaitu Cak Nawarsono itu. Nah, disinilah dulu sekitar tahun 70-an ke bawah itu setiap ada kesenian terutama jaranan, semua besok mau ada jaranan ya, nanti sore itu disuguh di sini. Disuguh di sini untuk memberitahu beli-belinya di sini. Besok pagi itu gamelan sudah tertata rapi di sini. Wujud nggih Pak Imam. Wujud gamelan lengkap. Nah, besok paginya tinggal mengambil, terus sorenya dipakai untuk acara seperti itu ya, mungkin di acara desa atau acara-acara kegiatan seperti itu. Nah, waktu itu ya mungkin ini sudah waktunya supaya terselamatkanlah benda itu. Bilangnya ada salah satu wayogo yang di bagian gong itu tali yang biasanya untuk menggantung gong itu rantas atau mau putus gitu. Akhirnya oleh beliaunya itu diganti oleh tampang biasa. Itulah bahasa nggak diberitahu. Padahal itu ya mungkin goda supaya benda itu terselamatkan ya. Ada acara lagi di suku gak mau keluar gitu loh. Kok aneh kok gak mau keluar lagi. Terus ya tadi beliau bilang bahwa tambang yang menggantung yang aslinya itu tadi dibuang, diganti dengan yang baru itu tadi. Nah, mungkin Mbak Sri akhirnya menerima semua nih. Beliaunya suku di sini ya minta maaf kalau memang ada kesalahan ada itu. Supaya semua sekarang masih terjadi hal seperti ini, mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Gitu ya. Istilah kutukan untuk semuanya, sumpah untuk semuanya kan. Karena kan nggak masuk di akal di suku aja barang-barang bisa muncul semua. Itu asli real banyak yang menyaksikan bukan satu dua orang, bahkan penduduk yang sepuh-sepuh di wilayah Kidal ini. Saya sendiri sebagai regenerasi regenerasi bersamaan dengan Mbak San itu adalah buyut pertama itu. Kan di Kidal itu masih ada 9 rumah. Waktu itu iya, waktu itu termasuk Mbak San, buyut saya itu terus ada di pertengahan desa itu ada 3. Ada 9 rumah bilangnya di seluruh desa Kidal ini. Sekitar tahun 70 ke bawah. Iya, pokok tahun loh. Kalau cerita itu di tahun malah sekitar 1900-an. Itu 1900-an orang sepuh yang gitu. Kalau ini kan sudah istilahnya mulai hilangnya benda-benda itu. Sebenarnya benda itu masih tetap di sini diselamatkan karena istilahnya kalau terjadi hal seperti ini ya mungkin akan menjadi perebutan. Jadi perebutan mungkin dari anak-anak beliaunya atau mungkin dari masyarakat yang menginginkan benda-benda ini. Kan kalau sekarang nggak membayangkan, saya juga nggak membayangkan bisa istilahnya memunculkan benda yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan setiap ada acara apapun, gong itu loh dari mana-mana kedengeran kalau di sini ada gongnya yang dari sini.
padahal nggak ada pengeras, nggak ada mimbran, nggak ada apa. Iya. Tapi sudah jelas banget kalau ini memang ada acara di Kidal, itu dulu bilang. Iya. Itu dan ini memang diperkuat adanya batu-batu andesit seperti candi kecil atau tempat pemujaan juga Ada nggih? di sebelah sana. Oh, nggih. Nanti kita ke sana nggih. Ya, nanti yang sebelah barat, nah ini adalah makam beliaunya Iya. yang dulu mungkin apa yang menjaga tempat ini yaitu Pak betul. Kertojoyo sama istri. Oh, nggih. Bilangnya Pak Kertojoyo sekalian gitu. Oh, gitu nggih. Itu yang bisa Iya. dilihat keramatannya atau pemakaman kunonya itu. Nggih. Jadi dari peristiwa tersebut akhirnya keluar yang namanya kutukan itu nggak Pak? Iya, kutukan itu dan di samping itu banyak sekali kejadian di bawah ini ada patetan juga. Nanti kita bisa melihat sebentar untuk patetannya apa ya? Ya gitu orang-orang yang mengambil air itu niatan tidak baik pasti akan terjadi sesuatu. Itu nggih. Terutama untuk dirinya yang mengambil mungkin kan macam-macam orang itu niatannya. betul. Kalau apalagi niatan buruk, pasti terjadi hal yang buruk juga bagi mereka. Betul. Serba kutukan di sini, serba sumpah, serba apa ya? Berarti istilahnya? kalau kita ke Sinten Mbah Sinten ini Kertojoyo, Mbah Kertojoyo atau yang disebut dengan situs kutukan, kita harus ke sini memang niat kita murni benar-benar benar-benar pure, real. Gitu kita ya. kita kosongkan Iya. semuanya, kita kembali kepada yang kuasa gitu aja. Kita nggak punya niatan apa-apa, kita kalau ke sini ya ini tawasulan lah, mungkin kita mendoakan beliau-beliaunya yang di sini gitu aja. ya dari segi agama apapun kan Betul. dipersilakan, terserah tergantung niatannya masing-masing. Cuma di garis bawah harus niat murni benar keinginan kita yang murni untuk Keselamatan kita sendiri, terutama ya kita mendoakan leluhur itu kan Betul. kalau ada niatan loh, jangan minta. Oh iya betul. makanya itu dikutuk apa iya. disumpah ini kan karena Iya. kembali lagi semuanya kepada Iya. yang kuasa, semuanya ini hanya perantara. Iya. Menyambung ya sedikit mungkin banyak teman-teman yang melihat kejadian 2017 Iya. kecelakaan mobil masuk ke Candi Kidal itu. Iya. Ya, salah satunya ya beliaunya. Ini rumahnya ada di sebelah ini, Iya. rumah beliaunya. Iya. Ya kejadiannya ya rentetan dengan ini juga. Karena dia mungkin ada niatan yang tidak baik. Oh, gitu, nggih. Semuanya akhirnya Nggih. terjadi ya. Iya. Ya salah alam lah semua Iya, ini. betul, Tapi itu betul. benar-benar real terjadi. Gitu. Karena kan beliaunya waktu itu di rumah ini lurus sini rumahnya Ya, sebenarnya. sebelah selatan tuh ya. Sebelah selatan kutukan ini itu tembok dulunya ada jalan masuk ke sini iya. untuk tembusan, oleh Iya. belinya ditutup. Iya. Akhirnya tadi mereka marah, Iya. bilangin gitu, mereka apa ya, mengutuk lagi itu tadi mengapa Iya. ini jalanku untuk keluar Iya, masuk iya, dari iya. tempatku ke jalan raya kok Iya. ditutup. Iya. Akhirnya ya tembok itu dilubangi lagi untuk pintu akhirnya. Saat ini. Iya, tapi ya Oh. sudah terlambat udah. Nggih. Udah terlambat Nggih. kejadian 2017 mobil Nggih. masuk itu. Nggih. Terus untuk Mbah yang disemayamkan di sini itu perkiraan Mas Imam itu era-era kerajaan mana Mas Imam? Yang saya ketahui ini jelas era Singosari juga. Iya. Jelas era Singosari karena batuannya jelas Singosarian. nggih. Itu. Nggih, kalau gitu mari kita mereview batu-batu kuno Monggo. yang ada di sisi barat Mesa. Monggo. Mungkin sudah sedikit banyak sudah banyak yang dirubah, terutama dicor. Oh, nggih. Tapi kan masih kelihatan sih Mas sisa-sisa Betul, Mas. batu-batunya. Ya. Monggo. Ini tempatnya cukup sejuk, nyaman dan asri teman-teman. Ya Ini untuk nyadrang tiap Jumat manis, nggih. teman-teman. Lingkupnya sudah sangat bagus, cantik sekali teman-teman. Kayaknya bangunan ini baru ini Mas Imam ya. Baru. Dan sekarang pada saat ini pembangunan musola di sisi timur bisa kita lihat bersama-sama lah. Ini sekarang ini pembangunan musola teman-teman. Terjadi. Nah ini cukup bagus sekali. Nah yang menjadi pertanyaan saya, ini pohon ini seperti ini besarnya ini loh. Tapi tidak tahu siapa namanya. Bisa dilihat teman-teman, sangat besar sekali. Dan Mas Imam sendiri juga nggak tahu ini pohon apa. Kayaknya ini pohon prasejarah. Sangat besar banget teman-teman. Mungkin tingginya ini ada 20 meter ini ada. 30 meteran. 30 meteran teman-teman. Dan diameter kalau diukur ini
berapa ya? Sangat besar, monggo. Ya, ini juga ada lumpang kuno juga. Oh sebenarnya. iya teman-teman. Bawahnya ini. Nah ini bisa kita lihat ini lumpang kuno, lumpang untuk istilahnya tuh dimanfaatkan masyarakat zaman kerajaan dulu menumbuk padi dan lain sebagainya. Itu ya Pak Emang ya? Iya. Untuk anu itu. Kayaknya Nah, nih. sayang memang untuk batuan candinya sudah dicor tapi ini jelas banget. Oh, Ini masih ada. Oh, Masih ada. Ini trap-trapan anu gini. Penjajahan ini. Ini baru yang cor. Iya, ini baru ini. Nah, Dalamnya yang ini- di dalamnya ini Batuan. ini batu andesit yang Iya. sangat kuno. Gitu. Mari kita lihat teman-teman. Nah, sangat kelihatan ini kan perbedaan antara cor-coran yang baru dengan batu kuno yang asli. Nah, ini kelihatan ini Ya, memang batu mungkin ini kuno. juga untuk diselamatkan kalau nggak diginikan mungkin bisa diambil. Betul. Itu. Di batuan kuno. Salah satu bentuk penyelamatan dari warga supaya tidak ada pencurian atau hal yang tidak diinginkan. Jadi dikamuflase dengan semen gitu Pak Imam ya. Iya. Biar nggak kelihatan keasliannya. Tutupi lah. Padahal kalau Iya. yang tahu aslinya ya ini jelas banget. Nah ini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah ini bekas apa kelihatan sedikit ini Ya, batu yang itu batuannya. Kembali ke sejarah mengenai kutukan tadi. Kutukan. Nggih. Tadi nek digaris bawahi kan yang dinamakan kutukan itu peristiwa waktu pengambilan gong tadi. Iya, itu yang terus awal gini, mula. Nggih. kalau di lokasi ini jangan berpikir yang aneh, jangan apa istilahnya menginginkan sesuatu yang aneh-aneh juga. Oke. Ya harus suci lah, harus kita kosongkan semuanya kalau sowan ke beliaunya di sini. Karena sangat-sangat apa ya sering terjadi lah Oke. orang yang menginginkan sesuatu di sini yang istilahnya bertentangan Oke, apalagi dengan oke. keyakinan kita, agama-agama Oke, kita. betul. Otomatis beliaunya menentang banget, Oke, mengutuk istilahnya Iya. untuk atau menyumpahi supaya jangan sampai terjadi lagi hal seperti Iya. itu. Jadi kan harus trimo ing pandu cara bahasa Jawanya. betul. Tapi tetap berusaha. Betul. Sak madio lah itu. Nggih. Terus kata Mas Imam di sini ada panduran atau mata air. Iya, Ada ada nggih? di bawah sih. Nggih, monggo Ada di bawah. ditingali monggo. 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 Oh, pakai motor. Enggak, jalan kaki aja. Jalan sini bisa. Nah, ini lingkungannya sangat sejuk, nyaman dan asri. Nah, teman-teman bisa mendengarkan suara apa ini? Ini suara apa Mas Imam? Krik 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 ini. Ya apa? Apa namanya? Apa? Binatang Iya, di hutan tuh. seperti retnong. Iya. Tuh. Ya kan terdengar teman-teman di video ini. Seperti ini keadaan di sini. Ini waktu ini kalau nggak salah sudah pukul 8 pagi Mas Imam. Iya. Nah, kita menuju ke barat, ke arah Hanya kutukan. ke arah ya. Oh sungai Mas Imam ya itu ya. Curah. Oh curah. Iya, masih ada mata airnya. Oh nggih. Oh itu teman-teman. Nah, ini juga merupakan batas desa. Oh Curah nggih. ini atau aliran banjir ini. Makanya Oh. di belakang Candi Kidalu dinamakan Sungai Gede atau Kali Nggih, Gede nggih. karena curah ini juga menuju ke sana. Oh gitu. Mengumpulnya apa? Oh. Air-air itu mengumpul di sungai besar sana nanti. Kali Gede. Nah, ini- Terus menurut sampean yang supet orang itu lewatin juga ya? iya, di sini sungainya. juga. Di sini juga ada curah. Nggih, 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 nggih. Ini ya entah apa ya tempat dulunya ini kelihatan Iya. banget kekunoannya, Oh. tapi kan sudah mungkin pohon-pohon yang besar sudah hilang, jadinya banyak yang mati panjuran-panjuran. Nggih, ya, kayak model-model gini ini memang sengaja dibentuk apa sudah sejak dulu? Sejak Mas Imam? dulu. Oh ini Iya. kotak-kotak ini. Kotak-kotak malah di sebelah timur sana malah banyak kotaan-kotaan anu gitu. Ini mata airnya yang masih apa? Istilahnya masih dipakai untuk mandi, untuk Nggih. mandi agak kotor tapi ini Nggih. Oh ini ya. iya. Lah kalau dilihat dari jenis tanahnya ini tanah apa ya? Cadas. Cadas ya. Cadas Makanya andesit, nek saya Oh. bukan cadas yang lentur enggak, Nggih. yang keras. Iya iya iya. Iya makanya saya tadi agak heran kok ini gak tergerus air atau gimana ternyata bentuk
tanahnya memang tanah yang andesit, yang keras itu ya. Iya, cadas andesit itu. Biasanya untuk dasar sebuah pembuatan candi. Biasanya yang oke. tumbukan yang paling bawah kan Iya. cadas seperti ini. Nah, kita bisa membedakan teman-teman antara tanah yang gembur ini tanah gembur ini. Jadi kalau kena air itu logrok istilahnya atau jatuh. Nah, kalau ini lah kita lihat bersama-sama ya. Seperti ini, kayak batu ini, tapi ini tanah, gitu ya Mas Imam ya. Sangat keras. Jadi di istilahnya itu walaupun tergerus air hujan dia tidak akan logrok atau jatuh. Tanah tadi. Sumber yang tadi kan belum yang amas apa? Oh iya, gitu. monggo. Biar lebih detail, lebih jelas. Nah ini bukan batu teman-teman, trap tangga ini bukan batu, dari tanah semua, tapi tanah yang keras. Ya kita lihat sumber mata air yang ada di sini teman-teman. Jadi ini keluar dari dalam tanah Mas Imam. Iya, rebusan dari tanah itu tadi. Nah, seperti cekungan ini itu kan aneh. Kadang air ini walaupun sering diambil itu tetap walaupun nggak ada mata air Nggih. yang apa ya istilahnya seperti situs-situs di Arjuno Nggih. kan seperti ini tempatnya. Iya. Walaupun apa nggak ada mata airnya tetap apa ada rembesan mata air. Nggih. Itu yang memang sudah banyak yang dirubah Nggih. karena ya itulah tangan Iya, manusia yang iya. aktif banget. Oke. Nah ini teman-teman sangat kelihatan teman batu bata tanah yang cadas, tanah yang keras. Untuk apa itu umpamanya tanah lembah ini udah hilang semua ini, Iya. tergerus air hujan atau air Karena kalau sungai. banjir ini besar banget karena dari Buring sana ngumpulnya di sini. Gitu nggih. Nggih, matur suwun sangat Mas Imam atas penjelasannya mengenai sejarah dan situs Punden Butukan. Punden Butukan. Terima kasih atas informasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Imam selaku warga masyarakat Dusun Kerajaan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpeng, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil hikmah dari pelajaran ini. Kira-kira ada pesan dan kesan untuk teman-teman atau masyarakat yang melihat video ini Mas Imam? Ya, pesan saya kan ini kan peninggalan leluhur kita juga, salah satu peninggalan yang sangat luar biasa yaitu Punden Butukan. Mungkin khususnya untuk masyarakat Kidal, umumnya untuk masyarakat seluruh Kabupaten Malang, mungkin se-Indonesia mungkin. Karena inilah salah satu tempat yang sangat sakral banget yang sampai sekarang masih sangat aktif untuk digunakan sebagai masyarakat, bukan untuk memuja sesuatu, enggak, ini merupakan hanya sebagai tempat sarana menuju kepada yang kuasa. Sampai istilahnya sekarang sudah dibuatkan musola, sudah dibuatkan tempat-tempat yang mungkin selayaknya lah nanti kita bisa istilahnya beribadah walaupun dengan cara berbeda-beda. Betul. Tapi kita akan tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika Tandha Mangrua, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Dan yang paling penting adalah kata Mas Imam itu jas merah. Betul, jas merah, jangan melupakan sejarah. Nggih, pun nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Rahayu.